Bagaimana Allah sendiri katakan, innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan hidayah hanya kepada orang yang Allah kehendaki akan diberikan hidayah. Artinya Allah tidak beri petunjuk hidayah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang baginda Nabi sendiri yang merupakan kekasih Allah. Ketika Nabi pilih siapapun yang Nabi inginkan untuk diberi hidayah oleh Allah, tidak semua Allah berikan. Sehingga sebagian lagi mengatakan yahdi man yasha walakin la yahdi man ahbabta. Allah berikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki, tetapi Allah tidak berikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Maka jangankan orang jauh, orang terdekat Nabi sendiri, seperti diantaranya menurut sebagian ulama paman Nabi sendiri, Abu Talib. Menurut sebagian riwayat, Abu Talib sampai meninggalnya tidak pernah beriman kepada Allah. Meskipun ini mukhtalaf, artinya diperdebatkan. Di kaul yang paling sahih mengatakan Abu Talib tidak beriman. Padahal Abu Talib paman Nabi, orang yang terdekat dengan Nabi. Bahkan Abu Talib orang yang sering membantu Nabi, bahkan pernah mengasuh Nabi dari sejak kecil sepeninggalan ayahnya, sepeninggalan kakeknya Abdul Muttalib. Nabi diurus oleh pamannya Abu Talib. Bahkan mengajarkan tentang berdagang, mengembala kambing dan lain sebagainya. Sampai Nabi menikah, Abu Talib menemani Nabi. Akan tetapi tadi urusan hidayah bukan Allah, bukan yang ditentukan oleh baginda Nabi, bukan orang yang dicintai, yang dikehendaki oleh Nabi, akan tetapi Allah yang menghendakinya. Maka jangan aneh, jangankan orang seperti biasa kita, anak ustaz, anak kiai, anak ulama, bahkan saudara Nabi, malah sebagian riwayat anak Nabi sendiri, tapi bukan baginda Nabi, seperti anak Nabi Nuh alaihissalam, sampai meninggalnya tidak pernah beriman kepada Allah, yaitu Kan'an. Kenapa? Karena tadi urusan hidayah adalah urusan Allah. Maka patut disyukuri oleh kita sekalian ketika kita mendapat kesempatan Allah berikan hidayah dan taufik menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Apalagi hidayah dan taufik dapat melangkahkan dua kaki berkumpul di majlis ilmu, di majlis zikir, di majlis sholawat. Karena ini merupakan keagungan. Dan tidak semua, jangankan orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam, orang yang Islam dan beriman pun tidak semua mendapatkan kesempatan ingin hadir di majlis ilmu. Maka hadirnya kita di sini tidak lain dan tidak bukan, itu pun bagian daripada iradah dan kudrat Allah. Allah kehendaki, Allah kuasakan, Allah gerakkan langkah kaki kita menuju tempat ini. Nah, insyaallah setiap langkah kakinya sebagaimana Nabi sebutkan, bikulli khatwatin min tulbatil ilmi kafaratud dunub. Setiap langkah dari kakinya orang yang menuntut ilmu, yang tujuannya menuntut ilmu atau tujuannya datang ke majelis ilmu, ke majelis zikir, setiap langkahnya akan dihapuskan dosa. Likulli khutwatin kafaratun, sebagian lagi mengatakan kulli khutwatin asrat kafaratu asrati dunub. Setiap langkahnya Allah catat 10 dosa akan terhapuskan. Sebagian lagi mengatakan likulli khatwatin asratu darajati turfa. Setiap langkahnya Allah angkat 10 derajat. Setiap langkahnya Allah hapuskan 10 dosa.
Kemudian Allah berikan lagi 10 kebaikan, dan Allah berikan lagi 10 derajat. Begitupun fadilah-fadilah yang lainnya. Maka sering disebutkan, baginda Nabi mengatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati satu taman di antara taman-taman surga di dunia, farta'u, maka bersenang-senanglah, mampirlah, bersenang-senanglah di dalamnya. Qalu, kemudian saat itu para sahabat bertanya, "Waman riyadul jannah? Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu hai Rasul? Qala, kemudian Rasul menjawab, "Iya halaqatul dzikri." Di antara taman surga adalah halaqah dzikir. Halaqah dzikir wa minadz dzikri dzikrul ilmi, dzikrul ta'lim. Di antara dzikir adalah di dalamnya mengingatkan tentang keilmuan, di dalamnya mengingatkan tentang Allah dan Rasulnya, dan merupakan sebagian dari itu. Insyaallah pada malam hari ini duduknya kita di majlis ini salah satu daripada bagian taman surga yang ada di dunia, sebagaimana disebutkan lagi, man jalasa fi riyadil jannah fi dunya fi majlisil ilmi ajlasahullahu riyadul jannah fil akhirah. Barang siapa yang sering duduk di taman surga di dunia, yakni di majlis ilmu, maka dia akan ditempatkan oleh Allah di taman surga yang sejatinya nanti di akhirat. Insyaallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pada kesempatan malam hari ini, jadi sekarang apa ya, saya karena jadwal itu kadang-kadang gak tentu, jadi saya agak bingung bawa kitabnya teh. Jadi akhirnya sekarang mah jadwal walaupun tidak sesuai dengan urutan biasa hancap, tapi bawa kitab juga. Jadi seling-seling, mungkin selang-seling itu dibeda-bedain. Misalkan fikih bulan ini, bulan besoknya tauhid gitu, besoknya lagi fikih. Jadi enggak khusus itu saja, bagi diselang-seling. Kadang tasawuf. Kebetulan yang saya bawa kitab sekarang adalah kitab Risalah Muawana, karya daripada Kutubul Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Ini mah sekedar tabarruk saja, ya, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu dan amal. Dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Wahidil Majid, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Baik, Al-Jawadil Wahhab, Allah Al-Jawad bin hampir sama, Maha Baik, berehan, loman, membaca Jawa mah. Al-Wahhab yang banyak memberi anugerah kenikmatan. Ar-Razzaq, Allah pula yang Maha pemberi rizki. Al-Hannan, Allah yang membahagiakan. Al-Mannan, Allah yang memberi kenugrahan. Alladzi ba'atsa Muhammadan, Allah adalah Dat yang telah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman anbiya'ihi, sebagai nabi penutup di antara para nabi-nabi yang lainnya. Birisalatihi ila jami'il insi wal jan, sehingga baginda Nabi mendapat risalah dari Allah, artinya menjadi seorang utusan sebagai Rasulullah yang diutus oleh Allah ila jami'il insi wal jan, kepada semua makhluk, khususnya bangsa manusia dan bangsa jin. Wa anzala alaihi al-furqan, kemudian Allah pula yang menurunkan kepada Nabi Al-Furqan. Al-Furqan itu nama lain daripada Al-Quran. Al-Quran dinamakan lagi Al-Furqan. Al-Quran dari Qur'an, yaqra'u Qur'an, Qur'an wa Qur'anan, karena sering dibaca Quran, disebut Al-Quran, artinya kitab yang dianjurkan untuk membaca. Disebut lagi Al-Furqan karena Al-Quran
isinya tafriq atau furqan bainal haqqi wal batil. Karena secara garis besar isi kandungan Al-Quran adalah membedakan antara yang hak dan yang batil. Bainal halali wal haram. Al-Quran pula menjelaskan tentang perbedaan mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga Al-Quran menjadi pedoman atau menjadi sumber dasar hukum daripada hukum syariah, ahkam syariah yang berlaku di hukum agama Islam, artinya hukum Allah dan Rasulnya. Fihi hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Isinya Al-Quran merupakan pedoman petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelasan yang lebih jelas lagi sehingga dari petunjuk dan bisa membedakan tadi antara yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Wa syara'a lahu wa li ummatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Kemudian Allah pula gelarkan kepada Nabi dan umatnya aturan atau hukum yang sebagaimana telah diwasiatkan oleh Allah. Hukum tersebut kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihimussalam. Wa faddala dinahu ala sairi adyan. Allah pula unggulkan agamanya Nabi kita, yaitu agama Islam, menjadi agama yang paling mulia, yang paling agung, yang diridhoi oleh Allah dibandingkan dengan agama-agama lain. Wa ja'alaha akrama khalqihi alaihi wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Bahkan Allah memberikan keistimewaan, Allah jadikan baginda Nabi sebagai akrama khalqih, sebagai manusia yang paling sempurna, yang paling mulia di antara semua makhluk Allah. Bahkan bukan sekedar nabinya, wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah jadikan pula umat Nabi seperti kita menjadi umat yang paling terbaik di antara umat-umat yang lain, dibedakan, dispesialkan di antara umat-umat yang lainnya. Seperti umat nabi-nabi sebelumnya, umat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Kita semua umat baginda Nabi menjadi khairul ummah, menjadi khairul umam min sairil umam, menjadi umat yang paling baik di antara nabi-nabi sebelumnya. Punya keistimewaan, perbedaan, karena nabinya menjadi nabi yang paling mulia, sehingga umatnya pun terbawa menjadi mulia dibandingkan dengan umat-umat yang lain karena nabinya yang mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka sungguh keberuntungan dan itu patut disyukuri oleh kita kepada Allah, diantaranya dengan sering bersolawat, karena salah satunya itu kita dijadikan oleh Allah walaupun jadi umat yang paling akhir, disebutnya umat akhir zaman, akan tetapi mendapat keuntungan, kemuliaan, keistimewaan menjadi umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nabinya merupakan nabi yang paling mulia, nabi yang paling agung. Sehingga yu'minuna billahi wal yaumil akhir, terus yu'minuna billah wal yaumil akhir. Semua umat beriman semua kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pula kepada hari kiamat. Wa ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Kemudian memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan, dan diperintahkan pula oleh Allah dan nabinya mencegah keburukan, nahi amar ma'ruf nahi munkar. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Kemudian salah satu tanda umat Nabi adalah umat yang sering tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam hal apapun, selama hal itu baik, kita harus saling membantu, saling menolong.
Begitupun hal yang apalagi yang sifatnya merupakan ketakwaan, artinya di dalam suatu perkara tersebut ada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam urusan ibadah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, harus terus saling membantu, saling tolong menolong. Salah satunya seperti ini, mengadakan majlis ilmu, mengadakan majlis zikir, ini bagian daripada yata'awanuna 'alal birri wat taqwa. Karena dengan majlis ilmu kita bisa mengenal yang diwajibkan, yang disunahkan, hukum-hukum Allah apa saja, sedikit demi sedikit akan tahu. Wala yata'awanuna 'alal ismi wal udwan, dan tidak boleh di antara para umat Nabi, tandanya adalah bukan umat yang saling menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Tidak boleh saling membantu dalam urusan maksiat, dalam urusan apalagi permusuhan, pertikaian, lebih baik dihindari. Apapun yang menimbulkan kemudaratan atau apapun yang dapat menimbulkan permusuhan, itu dihindarkan. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Salah satu umat Nabi, tandanya pula umat-umat yang mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, wa yatawasawna ala sabri, kemudian yang menerima apapun musibah dari Allah ala sabri, dengan sabar. Wa yujahiduna fi sabilillah, kemudian orang-orang yang berjuang di jalan Allah, jalan agamanya Allah, di jalan yang diridhoi oleh Allah. Wala yakhafuna laumata laim min ahli zayghi wal khidlan, bahkan orang yang sejatinya berjuang di jalan Allah tidak pernah merasa takut akan cacian orang yang mencaci. Min ahli zaygh, seperti di kalangan orang-orang yang sesat. Wal khidlan, yakni orang-orang yang sesat. Artinya meskipun dicaci maki, diancam, diteror, tidak pernah takut. Ini orang-orang mujahid fisabilillah. Fama yasuddu an sabilillah wa yalumu 'alal qiyam yuwajibi haqqillah. Sehingga mereka teguh sekalipun banyak yang mengganggu, banyak yang merintangi dari jalan Allah, banyak yang menghujat, tetap teguh berdiri biwajibi haqqillah, dengan menegakkan kewajiban hak Allah. Illal ladzina haqqat 'alaihimul kalimatu minallahi bisyiqaq wal khusran wal hijji wal hawan, kecuali orang-orang yang hak bagi mereka kalimat dari Allah, yang seharusnya mereka mendapat teguran dari Allah, asbisyiqaq wal khusran wal hijji wal hawan, seperti orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Allah, yang akan mendapatkan kerugian, yang akan mendapatkan kecelakaan, yang akan mendapatkan balasan dan penghinaan. Wala yadurru wala yatajarradu linasyi ibadillah, kemudian tidak terus-terusan, tidak pernah sepi, artinya terus menerus linasyi ibadillah, menasihati sesama hamba Allah, wa da'watihim ilallah, kemudian mengajak mereka kepada jalan Allah, ilal ladzina sabaqat lakum minallahil husna bisya'adati wal aman wal fawzi waridwan, kecuali orang-orang yang telah dahulu bagi mereka telah ada dari Allah kebaikan seperti bisya'adati wal aman, akan mendapatkan kebahagiaan, keamanan, ketentraman, waridwan dan keridhaan. Siapa? Ulaika warasatun nabiyyin wa immatul muttaqin, mereka semua adalah ahli waris para nabi, yakni para ulama, wa immatul muttaqin, dan imamnya orang-orang yang bertakwa, wa khairat rabbil alamin, dan orang-orang pilihan Allah, Tuhan semesta alam. Dari golongan minal mu'minin ar-rasikhina fil ilmi al-muhaqqiquna bihaqa'iqil iman, yakni orang-orang dari golongan orang-orang yang beriman, ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang
mantap ilmunya. Ar-rasyihun itu orang yang benar-benar ilmu itu bukan sekedar di mulut, tapi ilmunya menancap dalam hatinya. Ar-rasyihuna fil ilmi al-mutahaqqiquna bihaqaiqil iman. Kemudian orang tersebut merupakan orang yang dapat menyatakan tentang hakikat keimanan, sehingga mereka mencapai kedudukan tingkatan keimanan yang haqaiqul iman, iman hakikat, iman yang sebenar-benarnya iman, bukan sekedar iman ecek-ecek. Ecek itu iman awam model kita. Kan tingkatan iman nanti disebutkan ada iman awam, ada iman ilmu, disebut iman yakin, ada iman ainul yakin, disebut iman hakikat. Ada lagi iman hakul yakin, disebut lagi iman haqaiqul iman, hakikatul iman, haqaiqul ilmi. Itu tingkatan imannya para nabi, para rasul yang paling tinggi, yang keimanannya tidak pernah, jangankan diragukan, dipastikan semua benar, dan bahkan mereka tidak pernah melihat apapun kecuali Allah, tidak pernah mengikuti apapun kecuali apa yang diikutinya merupakan perintah Allah, dan tidak pernah melanggar apapun yang dilarang oleh Allah. Selama hidupnya, apapun yang mereka katakan, aqwaluhu wa af'aluhu, maka ya Nabi, baginda Nabi sendiri, aqwaluhu wa af'aluhu wa i'tiqaduhu mudhirun baina wujubi wal mandub. Apa yang mereka, perkataannya, perbuatannya, bahkan itikad hatinya hanya berputar antara wajib dan sunnah. Beda dengan kita mah sebaliknya. Pekerjaan atau kebiasaan sehari-hari, tiap malam, tiap siang malam itu kebanyakan bukan mudirun bainal wajib, paling mudirun bainal bait wal bar, berputar antara wal tariq, antara rumah dan jalan. Keliling dulu rumah, balik lagi ke jalan, pulang muter-muter. Misalkan yang kerja di sananya, apalagi yang kerja, yang gak kerja banyak yang muter-muter. Gak ada kerjaan memang muter-muter. Kerjaannya bukan antara wajib dan sunat, kita paling wajib kadang-kadang, itu pun kadang-kadang akhir. Misalkan melaksanakan kewajiban dari Allah, sholat, jangan jauh-jauh sholat aja. Sholat nama sholat, sholatnya kadang-kadang keakhiran. Bukan begitu pas waktu dur bedug langsung sholat. Misalkan duhur jam 12, sholatnya nanti setengah 2. Asar misalkan jam setengah 4, sholatnya setengah 6. Kita sekalipun mengikuti kewajiban atau menjalankan kewajiban, cuman wajibnya di akhir-akhir, di nanti. Masih banyak kepentingan yang lain yang menurut kita lebih penting daripada kewajiban dari Allah. Apalagi yang sunnah, yang wajib saja sudah begitu, apalagi yang sunnah. Sunnah mah nanti aja, gimana nanti, kalau mau ya ngerjain, kalau enggak ya udah. Kalau lagi mau ngerjain sunnah, misalkan sholat sunnah, puasa sunnah, atau zikir atau apa, itu kan semaunya. Ada emang yang lebih seperti kita lebih semangat ketika sunnah itu berhubungan dengan fadilah, dengan khasiat, dengan keutamaan, khususnya seperti bab zikir, bab sholawat. Tapi ada embel-embelnya, kira-kira yang dapat rezekinya gampang, yang supaya gampang usaha, yang supaya gampang nyari kerja, yang supaya gampang naik pangkat. Nah, ini baru semangat wiridan dia. Zikirnya pun kencang, zikirnya pun mau, gak usah dipaksain. Kenapa? Karena melihat ada fadilah di dalamnya. Bagaimana yang seperti itu? Ya sah-sah aja, cuman ya kurang begitu, kurang bagus doang. Daripada enggak, kalau lumayan tuh ya. Mau misalkan baca istighfar, baca istighfar mau, tapi karena ada maunya.
Bukan sekedar istighfar memohon ampun kepada Allah, tapi ingin banyak rezeki, ingin usahanya maju. Nah, ini pun tidak dilarang, tapi yang paling baik tujuan awalnya dulu, misalkan semuanya harus dasar karena Allah. Ketika karena Allahnya dapat, kalaupun urusan Allah gampangkan rezeki ataupun tidak, Allah gampangkan urusan kita, itu bonus. Jangan jadi tujuan. Kalau jadi tujuan akhirnya nanti nyalahin zikir. Istighfar misalkan kita udah ngamalin istighfar 10.000 satu malam, 100.000 10 malam. Pas itu udah 10 hari teh malah ngecaprak sama yang ngasihnya. Gimana sih tajang istighfar 100.000, saya anggar enggak ada kerjaan, enggak dipanggil-panggil, yang ada panggilan kematian paling. Dagang misalkan anggar gak payu, gak laku, rezeki seret, katanya istighfar gampang rezeki. Nah ini akhirnya nyalahin zikir. Padahal pikir gak ada yang salah, cuma maksud kitanya yang kurang benar, kurang pas. Niatnya bukan itu, tapi karena Allah. Kalaupun Allah ngasih rezeki banyak, itu bonus. Kalaupun tidak, ya karena Allah saja. Mau Allah ngasih banyak ataupun tidak, karena Allah, karena ingin mendapatkan ridho Allah, semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah, bukan karena yang lain. Kalaupun rezekinya ditambahkan, nah itu bonus. Sholawat pun sama, yang seperti bab kayak gitu. Tingkatan iman model kita mah kayak gitu. Wal itqan wal ihsan al-waqifuna ala asrarillah. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mantap keyakinannya, para nabi dan rasul yang tadi yang sudah mencapai al-mutahaqqiquna bihaqaiqil iman wal waqifuna ala asrarillah bi mulki. Bahkan mereka menduduki tempat yang mendapatkan, yang dibukakan oleh rahasia-rahasia Allah, yang bisa terbuka semua rahasia Allah fi mulkihi, di alam malakutnya Allah. Bahkan orang-orang yang seperti itu, yang orang-orang yang sudah tingkat ahli mukasyafah, yang sudah bisa terbuka segala hal yang gaib. Maksudnya hal gaib itu bukan terbuka urusan juri. Apapun yang tidak dilihat biasa, jangankan alam manusia, alam malaikat pun bisa ditembus oleh orang-orang seperti itu. Kalau dangak misalkan ke atas, bukan sekedar langit yang kelihatan, tapi alam di atas langit pun mereka bisa melihatnya. Itu ahlul mukasyafah. Alam malakut, alamnya para malaikat, bahkan arasnya Allah bisa disaksikan oleh mereka, orang-orang yang sudah marifat kepada Allah, yang tadi imannya sudah mencapai tingkatan haqaiqul iman. Wal itqan wal ihsan waqifuna aswalillah fi mulki wa malakuti min tariqil kasbi wal ayyan. Bahkan mereka bisa melihat dengan sangat terbuka dan dengan mata kepalanya sendiri, bukan dibayangkan, bukan di hati, bukan terbayang atau di dalam mimpi, tapi dalam nyata dilihat oleh mata kepala dan dalam kenyataan, bukan dalam mimpi. Melihat bertemu dengan para malaikat sudah biasa mereka. Melihat alamnya para malaikat, bahkan berbincang-bincang dengan para malaikat. Kalaupun orang kayak kita mah, kalaupun ngaku kayak gitu, paling bukan malaikat, juri. Misalkan imannya, apalagi orang gak kelihatan, orang gak kelihatan ibadahnya, bahkan sholat juga jarang, ngaji enggak, ngakunya semalam gua ketemu Jibril gitu. Nah gelo, stres tuh mah. Baik kemarin mau ketemu Israel, kita namanya Israel, Asra, emang namanya si Asra teman, namanya kayak nama malaikat. Maka nama malaikat yang serem-serem mah makruh dipakai nama manusia, khususnya Israel, repot. Nanti kalau ada yang sakit atau bapaknya atau siapa yang masih Israel, wah kelepakan ya, ketakutan. Padahal Israel itu nama anaknya, lupa. Padahal Israel malam malaikat. Jangan dulu sini Israel, belum siap mati. Padahal Israel nama anaknya. Jangan makruh nama malaikat bang. Nama-nama nabi menjadi nama Asmaul Husna. Orang-orang yang seperti itu, wa kamali wa ma fazu bihadhil manaqib
wala wasalu ila hadhil maratib, bahkan tidaklah mereka mendapat kebahagiaan, mencapai bihadihil manakib, mencapai derajat tersebut, wala wasalu ila hadhil maratib, dan tidaklah mereka mencapai martabat atau tingkatan seperti itu, illa bihusni iktifaihim wa kamali itba'ihim li imamil a'immah, terkecuali karena baiknya hubungan mereka, wa kamali itba'ihim, dan karena sempurnanya cara mengikutinya mereka, li imamil a'immah, kepada imamnya para imam, alladzi arsahullahu ta'ala lil alamin, yang telah Allah, artinya imamnya para rasul yang Allah telah mengutus kepadanya, lil alamin, kepada makhluk semesta alam, rahmatan, sebagai rahmat untuk semesta alam. Abdullah, yang kedudukannya sebagai hamba Allah, wa rasuluhu, dan sebagai utusan Allah, wa habibuhu, dan sebagai kekasih Allah, wa khaliluhu, yakni sebagai kekasih Allah, yakni sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka mencapai pendudukan yang tinggi tadi, orang-orang yang mendapatkan keimanan yang sebenarnya, terkecuali karena mereka sangat baik hubungannya dengan baginda Rasul, dan mereka sangat sempurna mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hinin wa awan, salatan wa salaman daimaini bidawamillahil malikid dayyan. Salawat salam kepada baginda Nabi, kepada para keluarga sahabat, setiap waktu, setiap kesempatan, dengan salawat salam seterusnya yang terus selamanya, bidawamillah, dengan dikekalkan oleh Allah al-malikid dayyan, Allah yang menguasai, Allah yang menguatkan agama. Karena Nabi, jadi karena petunjuk Nabi apapun, maka Nabi merupakan jalan atau thariqatul ula, thariqah yang paling utama, karena thariqatul ula wal aula, jalan yang utama dan yang paling utama. La tariqata, baik tariqatul Islam, tariqatul iman, tariqatul sa'adah, apapun tariqatul najah, jalan Islam, jalan iman, jalan kebaikan, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. La tariqata illa bi tariqi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan kalau ingin selamat, ikuti baginda Nabi. Tidak ada jalan kalau ingin mulia, ikuti baginda Nabi. Tidak ada jalan kalau ingin bahagia, ikuti semua apa yang dia katakan oleh Nabi. Jalan Islam yang benar adalah jalannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun jalan iman, orang yang beriman yang mencapai tingkatan keimanan seperti tadi adalah karena sempurnanya mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sendiri katakan di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, katakan ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, kalau kalian sudah mengikuti aku, kata Nabi, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa kalian. Artinya ketika telah dicintai oleh Allah, dosanya bahkan apapun yang kita inginkan akan Allah ridhoi, dan insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka belajar mencintai Nabi, bahkan kita ajarkan untuk cinta kepada Nabi, kepada siapapun, khususnya kepada anak-anak kita, keluarga, lingkungan, sejak dini, sejak kecil diajarkan mengenal keluarga Nabi, diajarkan mengenal nama-nama putra-putri Nabi, mengenal nasab-nasab Nabi,
mengenal apapun yang berhubungan dengan Nabi, termasuk cara mencintai Nabi dan bagaimana cara mengikuti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sendiri belajar mengikuti sunnah Nabi, bukan tadi sekadar wajib saja, tapi sunnahnya pun diikuti. Bukan sekadar melaksanakan kewajiban, tapi sunnah Nabi dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesempatan menjadi orang atau umat baginda Nabi anu yang al-muttamassikin bi sunnati, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Yang ini dikatakan urusan akidah. Dalam urusan akidah dan urusan fikih disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Maka golongan ahlus sunnah wal jamaah adalah golongan umat yang berdasarkan ulamanya masing-masing, yang mengikuti sunnah Nabi, yang berpatokan sumber hukumnya Al-Quran, hadis, dan ijma, juga qiyas ulama. Itu disebutnya adillatus sumber hukum. Sering dikatakan ini, sering bahas, cuman mungkin lupa. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah pun ada masing-masing jalannya, seperti masing-masing urusan, seperti tadi urusan akidah, urusan tauhid, imam besar atau ulama yang diikuti dan bisa dipertanggungjawabkan ucapannya adalah imam yang pertama al-Imam Abi Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Kemudian kedua itikad atau akidahnya al-Imam Abi Mansur al-Maturidi rahimahullahu ta'ala. Dua imam besar ini adalah imam besar ulama dalam urusan Ahlussunnah wal Jamaah, dalam urusan akidah. Selain dua imam ini, urusan akidah tidak ada yang kuat bisa diikuti. Jadi tetap harus berdasarkan ini, termasuk urusan yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, hasil daripada penyusunan imam besar tadi dua, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, menghasilkan sifat yang wajib bagi Allah 20, mustahil 20, yang jaiznya 1. Mustajib di Rasul 4, mustahil di Rasul juga 4, dan jaiz di Rasul juga 1. Semuanya akidah yang wajib diketahui khususnya untuk kita sebagai mukallaf, orang yang berakal dan baligh, adalah 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil 40, kemudian 1 jaiz bagi Allah 41, wajib Rasul 4, mustahil 4, 8, 41 tambah 8 49, dan 1 lagi jaiz bagi Allah, yaitu sifat jaiz bagi Rasul. Semuanya jadi 50 akidah. Baca, hitung ngapalin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua la ilaha illallah, la ilaha. Muhammadur wujud kita mako, Allah wujud kita mako, mukhafalil hawadisi, iyamuhu binafsihi, wahdaniyat qudrati rodat, ilmu hayat sama basar, kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an, basyiran mutakaliman. La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha Muhammadun mustahil adamuhu dusbana, mumasalalil hawadisi, ihtiyaz bi ghairihi, ta'adudat azajat karoha, jahlu maut a'syam a'ma abkam
tanasoman umiyan juga ukman. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun wa fa'lu kulli mumkinin aw tarku kulli mumkinin wa nang Allah bamal mungkin bahwa tidak ciptakan mungkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sidik amanah tabligh batona sifat wajib rusul Allah idib qiyadah bilada kitman sifat mustahil rusul Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Satu a'rad basyariyah yakni sifat insaniyah berarti makan minum nikah itu sifat jaiz Rasul Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salli wa sallim wa barik. Barik alaih. Harus hafal itu. Semua seberapa? 50 akidah. Sifat wajib bagi Allah 20, mustahil 20, jaiznya 1. Sifat yang berhubungan dengan Allah dikatakan akidah uluhiyah, jumlahnya 41. Kemudian wajib bagi Rasul 4, mustahil pun 4, jaiznya 1, jadi 9. Maka 49 tambah 1 semuanya jadi 50 akidah. Dan itu tidak boleh ditawar, harus tahu dan hafal semua, khususnya bagi orang yang mukmin. Sifat Allah dan sifat Rasulnya. Dan itu hasil daripada pemikiran tadi ulama Al-Imam Abi Hasan Asy'ari dan Imam Suyuti. Kemudian dalam urusan fikih aturan tata cara ibadah seperti sholat, wudu, sholat air, apapun, Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu imam madhab yang 4. Silahkan yang mana saja. Tapi kalau di kita khususnya banyak di Indonesia, madhab yang paling banyak diikuti khususnya di Indonesia adalah Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah madhabnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, dikatakan madhab Syafi'i. Kemudian yang kedua madhab Hanafi. Imam besarnya adalah Imam Abu Hanifah bin Nu'man An-Nu'man radhiyallahu an. Madhabnya Hanafi. Bahkan madhab Hanafi itu madhab yang paling terbanyak di dunia. Kalau di dunia madhab terbanyak itu adalah Hanafi. Kalau di Indonesia madhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga madhabnya Maliki. Imamnya pimpinan adalah Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Madhabnya madhab Maliki. Aturan fikihnya beda-beda. Kalau tauhid sama, asal imam itu tadi yang tadi itu. Tapi aturan fikih bisa beda. Seperti madhab yang keempat, madhab Hanbali. Imamnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Ini tidak sama. Silahkan mana saja asal sesuai dengan tadi salah satu yang 4. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Aturan fikih bisa berbeda kalau beda madhab. Maka urusan perbedaan masalah fikih seperti disebut dianggap masalah furu'iyah,
wajar-wajar saja dan sah-sah saja. Yang paling bahaya atau yang paling dihindari tadi urusan usul, urusan akidah. Beda akidah nih yang dihindarkan mah. Jangan sampai beda akidah. Kalau urusan rukun sholat misalkan si ini atau masjid ini rukun sholat 17, masjid ini rukun sholatnya 18, masjid ono 20, jangan jadi masalah. Asal jangan beda rakaat. Misalkan rakaat subuh di sini 2, di sana 4, ini bahaya. Duhur 4, masa masih gitu. Urusan prakteknya mah, jangan jadi masalah. Yang paling tadi bahaya mah tadi seperti akidah. Sifat bagi Allah misalkan yang tadi diakui 20 sifat, ada kaul atau ada yang mengatakan sifat bagi Allah cukup hanya 10 saja. Wah, ini masalah. Ini urusan akidah bisa ditawar. Ini harus dibenarkan. Harus benar. Sifat Rasul wajibnya harusnya 4, mustahil 4, misalkan dikurangi jadi 3. Jangankan menghilangkan semua, kurang 1 pun tidak boleh. Tapi semua harus diyakini. Di sekarang itu yang paling bahaya itu banyak aliran atau pengikut yang enggak jelas yang diikutinya. Yang paling bahaya tadi urusan akidah banyak diganggu. Ahlussunnah maka harus diperkuat. Maka diadakan pengajian seperti ini, salah satunya untuk memperkuat Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi khususnya dalam urusan akidah, urusan fikih dan urusan yang lainnya pun kita perbaiki. Jangan sampai apa yang kita lakukan seperti sholat mah sholat, puasa mah puasa, biasa melaksanakan puasa, tapi tidak tahu aturan yang kita seperti sholatnya kita wajib misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus sesuai dengan aturannya, rukunnya harus benar, syarat sahnya pun harus benar. Kemudian akidahnya sholat kita itu adalah menghadap Allah, dan kita pun harus tahu tentang sifat-sifat Allah baik yang wajib, mustahil dan jaiznya. Dan kita pun sholat tadi salah satu jalannya adalah jalan baginda Nabi, maka jalan Rasul, maka yang berhubungan dengan Rasul pun harus tahu itu. Dan urusan terakhir, urusan usul itu adalah urusan tasawuf. Nah, salah satu kitab ini Risalah Mu'awanah adalah kitab tasawuf, kitab karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Tasawuf ini salah satu imam besarnya Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sahibul Risalah Mu'awanah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kemudian yang kedua yang bisa diikuti urusan tasawuf Ahlussunnah wal Jamaah selain Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang kedua adalah Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Silahkan tasawuf mengikuti dua imam besar itu, mau Imam Abdullah Haddad atau Imam Ghazali. Selain imam dua itu banyak emang yang ahli tasawuf yang lain, tapi tidak diakui sebagai mujtahid atau sebagai tokoh besar mujtahid yang diakui. Seperti tadi urusan tauhid atau fikih pun banyak, tapi yang diakui sebagai imam madhab yang bisa diikuti hanya itu. Ahlussunnah akidahnya tadi Asy'ari, Maturidi, fikihnya 4 sana Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, tasawufnya 2 Habib Abdullah bin Al-Haddad atau Imam Ghazali. Selain itu, selain tadi urusan akidah, urusan fikih dan urusan tasawuf itu mah tidak ada aturan yang baku. Yang penting harus ada gurunya yang jelas. Tapi ini urusan tauhid, urusan fikih, urusan tasawuf harus berdasarkan aturan dan ikut berdasarkan sesuai dengan yang diarahkan oleh para ulama. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sehingga akidah kita semakin bisa diperkuat. Maka yang penting sering duduk di majelis ilmu, sering hadir di majelis ilmu. Insya Allah semakin sering akan semakin bertambah ilmu. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih tahu lagi. Yang belum mau supaya mau, yang sudah mau supaya lebih giat lagi. Itu tujuan ngaji itu kayak gitu. Seperti iman kita pun harus terus diperbaiki, terus diperbaharui. Yang sudah misalkan yang belum mau berjamaah ke masjid, dengan sering ngaji jadi rajin berjamaah.
Apalagi yang belum sholat, yang sholatnya masih belang bentong sholat, atau kadang-kadang sholat kadang enggak. Kalau lagi mau ya sholat, kalau enggak ya enggak. Nah itu dengan sering ngaji insya Allah sholatnya jadi penuh, jadi sempurna. Jangan belang bentong. Atau sholat bukan musim-musiman. Kalau musim lagi enak pikiran mau sholat, kalau lagi nggak enak boro-boro. Ini sholat musiman. Mesti lagi musimnya sehat sholat, kalau lagi meriang sholatnya prek. Sholat mah nggak ada musimnya. Bahkan kewajiban sholatnya madamal aklu wa ruh maujudan. Selama masih ada akal, selama ada ruh, tetap wajib sholat. Sehingga ulama fikih memperbolehkan dengan beberapa cara. Ya, kalau bisa mampu berdiri wajib berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, bisa sambil duduk. Tidak bisa pula duduk sambil telentang. Enggak juga tengkurap aku mana enggak bisa gitu pula. Gimana bisanya? Selama masih ada ruh, misalkan enggak bisa ngapa-ngapain, hanya dengan kedipan mata saja dan di dalam hati saja, tidak apa-apa, tetap wajib sholat. Kalau enggak bisa kayak gitu ya udah disolatin. Mati, enggak bisa ngapa-ngapain bisa. Selama masih eling teh masih sadar, tidak koma apalagi titik. Yang koma mah nggak sadar, Pak. Yang masih ada kesadaran, sekalipun kesadarannya hanya tidak 100% gitu. Selama masih kita ingat, tidak pikun, tidak ada gangguan kesadaran. Pikun itu kayak orang tua yang udah lanjut usia, kadang-kadang terlalu lama pikun. Nah, orang yang pikun gini mah udah nggak wajib. Kesananya paling wajibnya wajib fidyah. Cuman ada ketentuan yang tertentu. Ini diatur oleh fikih. Bagaimana ketika misalkan orang meninggalkan sholat, posisinya lagi sakit atau orangnya pikun, bagaimana hukumnya dan seperti apa ketentuannya ketika meninggalkan? Dengan cara apa menambal atau menutupnya? Misalkan dengan cara fidyah, pakai beras atau gimana? Itu diatur oleh fikih. Mudah-mudahan semakin ke sini maka terus terakhir kita sama-sama bermunajat kepada Allah, beristighfar dan bersolawat. Dan seperti biasa saya bawa air yang sudah dibacakan Quran dan istighfar 1.000. Kalau yang mau silahkan nanti dibacakan lagi, dibagikan, dibacakan lagi, kita doakan lagi bersama-sama. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bagikan Allah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semua niatkan karena Allah, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Memohon apa yang telah terlewat, perlakuan, perkataan, perbuatan, itikad apapun yang kita lakukan yang sering salah, sering berdosa kepada Allah khususnya, ataupun kepada hamba-hamba Allah, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada siapapun, kepada istri, kepada anak, kepada saudara, tetangga, siapapun muslimin muslimat, kita mohonkan ampun kepada Allah sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita sekalian. Sehingga tidaklah kita berkumpul di majlis ini ketika setelah keluar dalam majlis Allah telah ampuni dosa-dosa kami semua. Wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ya Karim, Allah Maha Pengampun. Kami sadar banyak dosa, banyak salah, banyak keburukan, banyak kemaksiatan. Kan setiap anggota badan, tiap
waktu, tiap saat, tiap jam, tiap menit, tiap detik sering berdosa kepada Allah. Terlebih-lebih dosa hati yang sering tidak bersyukur kepada Allah, sering mengeluh, sering menyalahkan keadaan, jarang berterima kasih kepada Allah, terlebih-lebih kepada makhluk Allah. Astagfirullah. Selama ini kita sering mengeluh karena kurangnya pemberian, tanpa kita sadari karunia Allah lebih besar, pemberian Allah lebih agung, dan kita tidak sadar dan tidak tahu. Allah berikan napas, berikan kesehatan, berikan afiat, berikan rezeki. Walaupun selama ini napas kita tidak minta, tapi Allah beri. Astagfirullah. Dan itu tidak disadari ketika masih dalam keadaan sehat. Ketika napas sudah tersendat-sendat, baru kita sadar betapa mahalnya pemberian napas dari Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah Maha Pengampun, At-Tawwabur Rahim, Allah yang Maha menerima taubat. Atubu ilaih, natubu ilaih. Kami semua bertobat kepada Allah, bertobat dari segala apa yang kami lakukan, hal yang buruk, dosa kecil maupun besar, sengaja ataupun tidak. Tubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Allah ampuni dosa-dosa kami semua. Allah jadikan kami semua orang yang mendapatkan ampunan. Allah berikan kami kesempatan bertobat. Khususnya malam ini kami menjadi bertobat, dan tobat kami diterima oleh Allah. Dan kalaupun malam ini adalah malam terakhir bagi kehidupan kami, Allah terima tobat kami semua, sehingga Allah jadikan kami hamba-hamba yang bersih dari segala dosa, dan dosa kami telah Engkau ampuni ya Rabb. Allahu atubu ilaih. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan kehidupan ini akan berakhir. Setiap saat kematian, malakul maut terus mengintai kita dimanapun, kemanapun, dan sedang apapun, dan kita tidak pernah tahu kapan itu saatnya terjadi. Al-ajalu ya'ti baghtatan. Ajal, waktu kematian akan datang dengan mengagetkan. Ainama kuntum yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan menyusul kalian. Jangankan di tempat yang ramai, yang sepi sekalipun, walau fi burujim musayyadah, bahkan sekalipun diumpatkan di dalam peti besi baja, yudrikumul maut, kematian akan menyusul kalian. Billah wa atubu ilaih. Jadikan akhir kehidupan kami ini manfaat ya Rabb. Jadikan akhir kesempatan hayat kami, kalaupun sisa-sisa hidup ini, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Lebih taat, lebih sabar, lebih tawakal, lebih takwa, lebih berilmu, lebih beramal, lebih beriman kepada Allah. Tubu ilaih, astagfirullah wa tubu ilaih. Menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ridho Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Khususnya fi sakratil maut, ketika waktu sakratul maut telah diterima taubat oleh Allah, diterima iman Islam, membawa iman Islam, menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah. Ucapan yang terakhir dalam mulut ini kehendaki la ilaha illallah. La ilaha
illallah, illallah, ha illallah, la ilaha illallah. Kalimatun najat, kalimatut tauhid, kalimat keselamatan, kalimat ketauhidan, kalimatun najat, kalimatul ikhlas. Bahkan kalimat ini disebut pula miftahul jannah, pintu surga, kunci surga. Sehingga Nabi sebutkan man qala akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia termasuk golongan ahli surga. Illallah, ha illallah. Sakaratul maut kami semua bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhir ucapan kami semua mudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Ha illallah, la ilaha. Sehingga iman Islam dipertaruhkan dengan ucapan la ilaha illallah. Yang dapat mengucapkannya, maka itu tandanya orang meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Yang tidak dapat mengucapkan, yang keluh, yang kaku, tidak bisa mengucapkan, naudzubillah, adalah orang-orang yang tandanya tidak beriman dan tidak mendapatkan Islam ketika meninggalnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ha illallah. Permudahkan kami semua ya Rabb. Lancarkan lisan kami, mudahkan lisan kami, tidak kaku, tidak susah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, khususnya ketika nanti kami syakaratul maut, ketika nanti najah, ketika kami keluar ruh kami dari jasad, keluarnya dengan dapat membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, illallah. Selama ini hanya kemewahan dunia yang kita pikirkan. Illallah. Hanya kesusahan hidup yang sering menjadi ganjalan. Kita tidak pernah berpikir bagaimana nanti saatnya najah sakaratul maut, akhir kehidupan kita. Bagaimana akhir kehidupan ini? Bukan bagaimana hidup ini, tapi bagaimana akhir hidup nanti. Apakah dalam keadaan iman ataupun tidak? Apakah bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? La illallah. Kita sering berpikir betapa susahnya menjalankan hidup, tidak pernah betapa lebih susahnya dan akan lebih menyusahkan lagi akhir hidup apabila tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Illallah. Pikirkan dengan iman, baca dengan khusyuk, dengan permohonan kepada Allah agar mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan kematian yang baik. Walaupun sebelumnya kita bukan orang yang baik, tapi ingin mati dalam keadaan baik. Walaupun masa lalu kita kelam, masa lalu kita mungkin buruk, tapi kita ingin kembali dalam keadaan baik. Kita ingin diakhiri dengan akhir kehidupan yang baik, dengan akhir kehidupan yang Allah ridhai, yang mendapatkan ampunan Allah, yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha. Meskipun masa lalu kita jarang taat, bahkan banyak maksiat, akan tetapi kita berharap Allah terus diberikan hidayah dan taufik sehingga la ilaha illallah menjadi akhir kehidupan kita. Tidak susah mengucapkan la ilaha illallahnya. La illallah, la ilaha illallah, biha ya Allah bi husnil khatimah, Allah biha ya Allah, biha ya Allah bi husnil al-mauti ala dinil Islam wal iman. Kami semua dapat meninggal dalam keadaan iman Islam, dapat mengikuti sunnah baginda Nabi, mengikuti sunnahnya Rasulullah, dapat menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Meskipun selama ini kami masih sering mengabaikan apa, melalaikannya, melalaikan perintah Allah, melalaikan larangan Allah, sering melalaikan perintah Allah, sering tidak
mencegah apa yang Allah larang. Kewajiban banyak ditinggalkan, bahkan banyak disepelekan. Sementara apa yang diharamkan sering kami lakukan. Dosa sering diperbuat. Jangankan dosa kecil, dosa besar pun sering. La ilaha illallah. Bagaimana akhir kehidupan nanti? Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kami. Allah lancarkan lisan kami mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha, dapat bertemu, dapat berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai, dengan kedua orang tua kami, dengan anak istri kami semua, dengan saudara-saudara kami khususnya dunia akhirat. Di dunia sekarang berkumpul atau di dunia sekarang sudah berpisah, tapi akhirat akan dipertemukan kembali dengan mereka di tempat yang penuh kemuliaan, di tempat yang penuh dengan keabadian, di tempat yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih dapat berkumpul bersama-sama orang-orang yang Allah cintai, bersama-sama para nabi, para rasul, para aulia, para syuhada solihin, terlebih-lebih bersama-sama dengan Sayyidul Alamin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Semua berdiri. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Allah angkat tangannya dengan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkah kami semua berkumpul bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Nabi saksikan kami semua berkumpul atas nama cinta kepada Allah dan kepada Engkau ya Rasulullah. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'ayna. Antu ya wajah sururi. Allah Asyraqal badru alaina, telah nampak bulan purnama pada kami sekalian. Cahaya yang indah, cahaya yang bercahaya melebihi, memenuhi langit dan bumi, yaitu cahayanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terus menjadi cahaya bagi hati kami semua, khususnya hati-hati kami yang sering gelap dengan nafsu. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allahu ya Allah ya Rasulullah, isma' lana ya Habib Allah. Kami semua berkumpul pada malam hari ini memohon dengan keagungan Engkau, dengan kemuliaan Engkau, dengan berkah solawat kepada Engkau, kami semua mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dunia hingga akhirat. Ya Habibi ya Muhammad ya Arun
الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا حبيبي يا محمد. Wahai kekasihku, wahai baginda Nabi yang mulia, kami yang hina, kami yang berdosa, kami yang berlumuran dengan segala kesalahan, memohon menghadap kepada Engkau, berharap meskipun kami yang hina ini, dengan kemuliaan Engkau kami semua mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-walidaini hauduka syafir mubarad wirduna yawman nusyuri sallallahu mar'a wajhaka ya Sa'ad. Sungguh beruntunglah orang yang dapat mengenang, dapat memandang wajah Engkau ya Rasulullah. Barang siapa yang dapat memandang wajah baginda Nabi Yas'ad, dia akan bahagia, beruntung. Dan betapa celakanya orang yang tidak dapat memandang wajah Nabi, khususnya di yaumul qiyamah. Ma ra'ayna al-isahan إليك والغمام من قد أضل والملأ صلوا عليك الله. Tidak pernah wajah ini memandang dan tidak akan pernah wajah ini dapat, mata ini dapat memandang kehidupan, kemuliaan makhluk yang lebih mulia, yang lebih sempurna terkecuali wajahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arina wajhaka bait habibika fil manam. Allah, pertemukan kami dengan wajah baginda Nabi. Ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati kam fir'an niat dunuba waghfir anni sayyiati sallallahu alaihi wasallam. Allah, pertemukan kami semua dengan kekasih kami Sayyidina Maulana Muhammad di dunia, di barzah, terlebih-lebih di alam akhirat nanti. Rabbi faj'al mujtama'ana ya ayatu husnul khitami ya Rabbi faghfir li dhunubi. Allah, ighfir li dhunubi, ampuni dosa-dosa kami semua. Atina ma qad sa'alna min atayaka al-jizamiya Rabbi faghfir li, ampuni dosa kami diberkatil hadi Muhammad dengan berkah Sayyidina Muhammad, dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad. Ya waliyal hasanati ya rafi'ad darajati Rabbi Aghfir anni ya dunuba waghfir anni sayyiati ya Allah. Rabbi ighfir lana ya Rabb, amhu anna sayyiatina. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu bapa kami, dosa saudara kami. Salatullahi taghsha 'inda tahriri suduri
أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Doa semua diijabah, kita dalam keadaan sehat afiat dan dapat bertemu kembali di pengajian atau pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.